Bikin nangis. Pembalasanku pada suami yang telah menelantarkan aku dan anakku karena hasutan istri keduanya setelah ia menikah lagi. Kini ku buat dia menangis menyesal. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hidupku dulu begitu sempurna. Pagi-pagi, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan hangat untuk Mas Adi sebelum ia berangkat ke kantor. Aroma kopi dan telur dadar yang baru matang memenuhi ruangan kecil kami yang sederhana namun penuh kehangatan. Mas Adi selalu tersenyum sambil mencium keningku sebelum pergi. Terima kasih, Lis. Masakanmu selalu yang terbaik. Vika, putri kami yang berusia 6 tahun, biasanya baru terbangun ketika ayahnya sudah bersiap-siap pergi. Papa, tunggu Vika dong. Teriaknya setengah mengantuk sambil berlari kecil ke pintu. Mas Adi pasti akan berlutut, memeluknya erat, dan berjanji membelikan es krim sepulang kerja. Papa janji, nak, kalau Vika jadi anak baik, ya. Vika pasti mengangguk antusias dengan mata berbinar-binar, seolah es krim adalah hadiah terindah di dunia. Setelah mereka pergi, aku akan membereskan rumah sambil sesekali melirik foto-foto keluarga kami yang terpajang di dinding. Ada foto pernikahan kami yang sederhana, di mana Mas Adi memelukku erat dengan wajah berbinar kebahagiaan. Ada juga foto Vika saat pertama kali masuk TK, memakai seragam merah putih yang masih terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Setiap gambar itu adalah kenangan berharga yang membuatku tersenyum sendiri di tengah kesibukan sehari-hari. Sore hari adalah waktu favorit kami. Mas Adi biasanya pulang tepat waktu, dan kami akan makan malam bersama sambil bercerita tentang hari masing-masing. Vika tak pernah kehabisan cerita, tentang teman barunya, tentang lukisan yang ia buat di sekolah, atau tentang bagaimana ia berhasil memanjat pohon di halaman belakang. Mas Adi akan mendengarkan dengan sabar, sesekali tertawa lepas saat Vika menceritakan sesuatu yang lucu. Kadang-kadang, setelah Vika tidur, aku dan Mas Adi akan duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Kami berbincang tentang mimpi-mimpi kami, tentang rumah yang lebih besar, tentang liburan ke Bali, atau tentang sekolah terbaik untuk Vika. Kita pasti bisa mewujudkannya, Lis, bisik Mas Adi suatu malam sambil menggenggam tanganku erat. Aku akan kerja lebih keras untuk kalian. Waktu itu, aku benar-benar percaya bahwa kami adalah keluarga kecil yang tak tergoyahkan. Aku yakin bahwa Mas Adi adalah pria terbaik yang pernah kutemui, seorang suami yang bertanggung jawab dan ayah yang penyayang. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa suatu hari nanti, pria yang sama akan berubah menjadi orang asing yang tega menelantarkan kami. Tapi saat itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang, aku hanya bisa bersyukur. Aku memiliki suami yang mencintaiku dan anak yang sehat serta ceria. Hidup kami mungkin sederhana, tapi kami bahagia. Dan untuk saat itu sudah lebih dari cukup. Awalnya, aku menganggap perubahan kecil dalam rutinitas kami sebagai hal yang wajar. Saat Mas Adi pertama kali bilang harus lembur sampai larut malam, aku malah merasa kasihan. Jangan terlalu dipaksain, ya. Istirahat yang cukup, pesanku sambil membawakan bekal makan malam ekstra untuknya. Aku bahkan bangga melihat dedikasinya pada pekerjaan, yakin bahwa semua ini demi masa depan keluarga kami. Tapi perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Bukan hanya jam kerjanya yang berubah, tapi seluruh energinya seolah mengering. Dulu, sepulang kerja ia selalu menyempatkan diri mengajak Vika bermain, bahkan jika hanya 10 menit sebelum makan malam. Kini, ia langsung masuk kamar begitu sampai rumah, wajahnya tertutup aura kelelahan yang tak seperti biasanya. Papa capek, katanya singkat ketika Vika merengek minta dibacakan cerita. Malam-malam yang dulu kami habiskan untuk bercengkerama di teras kini berubah menjadi keheningan yang canggung. Aku mencoba memulai percakapan, menanyakan tentang harinya atau masalah di kantor, tapi jawabannya selalu pendek dan datar. Biasa saja, atau gak ada yang spesial. Bahkan sentuhannya terasa berbeda,
Dulu ia sering memelukku tiba-tiba dari belakang saat aku mencuci piring. Sekarang kami seperti dua orang asing yang kebetulan tidur di ranjang yang sama. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikapnya terhadap Vika. Anakku yang berusia 6 tahun itu mulai memperhatikan bahwa ayahnya tak lagi seperti dulu. "Mama, kenapa papa nggak mau lihat gambar Vika?" tanyanya suatu sore, memegang kertas gambar yang sudah ia buat khusus untuk ayahnya. Aku melihat air mata menggenang di matanya yang besar, dan hatiku hancur. "Papa lagi sibuk, sayang. Nanti kalau dia nggak capek lagi, pasti mau lihat." Kubujuk sambil menyembunyikan kegelisahanku sendiri. Tanda-tanda itu semakin jelas ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Biasanya Mas Adi selalu merencanakan sesuatu spesial. Makan malam romantis, hadiah kecil, atau setidaknya ucapan penuh makna. Tahun itu, aku sudah menyiapkan makan malam favoritnya dan kue kecil buatan sendiri. Tapi jam 8 malam, aku masih menunggu sendirian di meja makan. Ketika akhirnya ia pulang jam 11, wajahnya bahkan tak menunjukkan penyesalan. "Aku lupa hari ini tanggal berapa," katanya sambil melepas sepatu, seperti membicarakan cuaca. Malam-malam mulai terasa panjang dan sunyi. Aku sering terbaring terjaga, mendengarkan nafasnya yang teratur sementara pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah ada masalah di kantor yang tak mau ia ceritakan? Atau kemungkinan terburuk yang tak berani kuakui pada diriku sendiri? Apakah ada orang lain? Vika, dengan naluri anak kecil yang peka, mulai menunjukkan perubahan perilaku. Anak yang biasanya ceria itu jadi lebih pendiam, sering melamun saat bermain. Teman-teman di sekolah bilang ayah mereka selalu datang ke pertemuan orang tua. Bisiknya suatu malam saat aku menemaninya tidur. "Papa nggak pernah datang." Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata sambil membelai rambutnya yang halus. "Papa sangat menyayangi Vika. Dia cuma sangat sibuk sekarang." Aku mencoba berbicara dengan Mas Adi tentang kekhawatiranku, tapi setiap kali kubuka percakapan, ia langsung bersikap defensif. "Kamu terlalu banyak menuntut," hardiknya suatu kali. "Aku kerja keras untuk keluarga ini, dan yang kamu lakukan cuma mengeluh." Kata-katanya seperti pisau yang menyayat hatiku. Orang yang dulu selalu memujiku karena pengertianku kini menganggap perasaanku sebagai beban. Yang paling menyakitkan adalah ketika Vika mulai meniru sikapnya. "Vika nggak mau dekat-dekat mama sekarang," teriaknya suatu hari saat aku memintanya membereskan mainan. "Papa juga nggak suka mama." Aku terpana mendengarnya, menyadari betapa dalam pengaruh sikap Mas Adi terhadap anak kami. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku membiarkan diriku menangis di kamar mandi, air mataku bercampur dengan suara air yang mengalir, berharap bisa membersihkan semua rasa sakit ini. Perubahan itu terjadi secara perlahan tapi pasti, seperti embun pagi yang menguap di terpa matahari. Aku mulai kehilangan suamiku, sementara Vika kehilangan ayahnya. Padahal secara fisik, Mas Adi masih ada di sekitar kami. Rasanya seperti menyaksikan orang yang kita cintai perlahan tenggelam, tapi kita tak bisa berbuat apa-apa kecuali melihatnya menjauh, semakin dalam, sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Malam itu hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama monoton di atap rumah kami yang kecil. Aku sedang duduk di sofa sambil memeriksa buku tugas Vika ketika terdengar suara mobil Mas Adi masuk ke halaman. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.37 malam, jauh lebih larut dari biasanya bahkan untuk hari kerja. Vika sudah lama terlelap, dan aku sendiri hampir menyerah pada kantuk ketika akhirnya kudengar kunci berputar di pintu depan. Mas Adi masuk dengan langkah berat, wajahnya basah oleh hujan atau mungkin keringat, aku tak bisa memastikan. Bau parfum yang asing, terlalu manis dan menyengat untuk seleraku, menempel pada bajunya. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, melepas jaket dengan gerakan kasar sebelum menjatuhkan dirinya di kursi makan. "Kutunggu kamu," jawabku, berusaha menjaga suara tetap tenang meski dadaku sudah dipenuhi ribuan pertanyaan. "Ada yang ingin kubicarakan." Dia menghela napas panjang, mataku menghindari tatapanku. "Aku juga perlu bicara sesuatu," gumamnya sambil memainkan gelang di pergelangan tangannya,
aksesori baru yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Selama seminggu terakhir, aku mengumpulkan bukti-bukti kecil. Struk belanja untuk restoran mewah yang tak pernah kami kunjungi, panggilan telepon misterius di tengah malam, dan yang paling menyakitkan, sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan yang kutemukan di kerah bajunya minggu lalu. Rambut yang sangat berbeda dengan hitam pekat rambutku. Adi, suaraku bergetar tak tertahankan. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ruangan terasa semakin sesak meski jendela-jendela terbuka lebar. Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Mas Adi mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, dia benar-benar menatap mataku. Tapi yang kulihat bukan lagi tatapan hangat suamiku, melainkan pandangan dingin orang asing. Aku sudah menikah dengan Sinta, ujarnya datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Dia sekretaris di kantor. Kami sudah menikah bulan lalu secara diam-diam. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-katanya menggantung di udara seperti pisau yang siap menghunjam. Kupikir aku salah dengar. Kupikir ini mimpi buruk. Tapi rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dadaku membuktikan bahwa ini nyata. Sangat nyata. Bulan lalu, gagapku, tangan gemetar mencengkeram tepi sofa. Artinya, ketika kamu bilang harus dinas ke Bandung? Dia mengangguk, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Sinta lebih mengerti karierku. Dia bisa membawaku ke level yang lebih tinggi. Kamu hanya tahu urusan dapur dan tetangga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti cambukan di kulit telanjang. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku tak mau menurut. Rasanya seperti seluruh darah di tubuhku mengalir keluar, meninggalkan tubuh yang hampa dan dingin. Dan Vika? Bisikku, suaraku parau oleh tangisan yang belum sempat keluar. Apa rencanamu untuk Vika? Dia menghela napas lagi, kali ini dengan nada kesal. Vika tetap anakku. Aku akan tetap memberinya uang saku. Tapi aku ingin memulai hidup baru dengan Sinta. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang nyaris menenggelamkan detak jantungku yang kacau. Aku memandangi wajah pria yang telah kukenal selama 8 tahun ini, sejak kami masih mahasiswa miskin yang saling mendukung, melalui semua perjuangan sampai akhirnya memiliki Vika. Di mana pria itu sekarang? Apa yang tersisa dari cinta kami? Kamu bahkan tidak minta maaf? Desisku, air mata akhirnya meluber deras. Dia berdiri, mengambil tas kerjanya dengan gerakan cepat. Maaf tidak akan mengubah apapun, Liz. Ini sudah keputusanku. Aku akan menginap di hotel malam ini. Ketika pintu depan tertutup dengan keras, aku akhirnya roboh. Tubuhku terguling ke lantai, tangan mencengkeram karpet seolah itu satu-satunya yang bisa mencegahku hanyut dalam kesedihan. Di kamar sebelah, Vika tetap terlelap, tak menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Aku menatap foto keluarga di atas meja, gambar kami bertiga di pantai tahun lalu, semua tersenyum bahagia. Kini aku tahu, senyum Mas Adi dalam foto itu mungkin sudah palsu. Berapa lama sebenarnya dia berbohong padaku? Berapa lama dia sudah berhenti mencintaiku? Di tengah hujan dan kesedihan yang tak terbendung, satu pertanyaan terus mengusikku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini semua pada Vika besok pagi? Bagaimana aku bisa melindungi anakku dari kenyataan bahwa ayahnya memilih orang lain daripada kami? Hari-hari setelah pengakuan Mas Adi terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, seolah tubuhku bergerak otomatis sementara pikiranku terjebak di malam ketika dunia kami runtuh. Vika, polos dan penuh keceriaan, masih bertanya setiap pagi, "Papa pulang malam ini?" Aku hanya bisa mengelus kepalanya dan menjawab dengan suara serak, "Papa sedang sibuk, sayang." 3 minggu berlalu tanpa kabar. Teleponku yang dulu selalu diangkatnya sekarang lebih sering masuk ke voicemail. Pesan teksku dibiarkan terbaca tanpa balasan. Aku mencoba menghubungi kantornya, tapi resepsionis selalu bilang, "Bapak sedang meeting." Aku tahu ini perintah dari Mas Adi, atau mungkin dari Sinta, untuk memblokirku sepenuhnya.
Yang paling menyakitkan adalah ketika uang bulanan berhenti datang. Biasanya, setiap awal bulan, Mas Adi mentransfer sejumlah uang untuk kebutuhan rumah, belanja, dan sekolah Vika. Tapi bulan ini, rekeningku kosong. Aku menunggu sampai tanggal 5, berpikir mungkin ia terlambat. Tanggal 10, aku mencoba menghubunginya lagi. Kali ini, ia menjawab dengan suara dingin yang membuat darahku membeku. "Kamu punya tangan, kan? Kerja saja sendiri," katanya sebelum menutup telepon. Aku terduduk lemas di lantai dapur. Bagaimana mungkin pria yang dulu dengan bangga berkata, "Aku yang akan menafkahi keluargaku," sekarang tega membiarkan anaknya hidup tanpa kepastian? Aku melihat Vika di ruang tengah, asyik mewarnai buku gambarnya, tak menyadari bahwa kami sekarang berada di ambang kesulitan keuangan. Aku segera membuka lemari penyimpanan, menghitung sisa uang yang kumiliki. Cukup untuk 2 minggu makan sederhana, tapi tidak untuk biaya sekolah Vika bulan depan. Dadaku sesak memikirkan ini. Aku harus melakukan sesuatu, cepat. Esok harinya, aku mulai menjual kue-kue buatanku ke tetangga. Beberapa ibu-ibu yang tahu keadaanku dengan baik membeli dengan senang hati, bahkan kadang memberi lebih dari harga yang kuminta. "Semangat ya, Bu Lisa," kata Budian, tetangga sebelah rumah, sambil menyelipkan uang tambahan. Aku tersenyum getir, berusaha menahan air mata. Dulu, aku adalah istri nyonya rumah yang dihormati. Kini, aku menjadi bahan belas kasihan tetangga-tetangga. Vika mulai memperhatikan perubahan ini. "Mama, kok sekarang masaknya dikit banget?" tanyanya suatu malam ketika aku hanya bisa menyajikan nasi, telur dadar, dan tempe goreng. Biasanya, meja makan kami selalu penuh dengan lauk pauk dan sayuran. "Ayo kita main masak-masakan, yuk." Aku mengalihkan topik, berusaha membuatnya tertawa. Tapi di tengah permainan, Vika tiba-tiba berhenti dan bertanya, "Papa nggak mau makan sama kita lagi ya?" Aku memeluknya erat, menahan isak tangis. Papa masih sayang sama Vika. Cuma, Papa sekarang punya rumah lain. Matanya yang besar berkerut kebingungan. Tapi teman-teman Vika cuma punya 1 rumah. Kenapa Papa punya 2? Pertanyaan polosnya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Bagaimana menjelaskan pengkhianatan orang dewasa pada anak berusia 6 tahun? Bagaimana membuatnya mengerti bahwa ayahnya memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari keseharian kami? Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan bekerja keras. Pagi sampai siang, aku mengantar jemput Vika sekolah. Sore hari, aku membuat kue dan masakan untuk dijual. Malam hari, aku menerima pesanan laundry dari beberapa tetangga. Badaku pegal-pegal, tapi yang lebih sakit adalah melihat Vika mulai menarik diri. Dia yang dulu cerewet sekarang lebih banyak diam. Di sekolah, gurunya melaporkan bahwa Vika sering melamun dan tidak semangat bermain dengan teman-temannya. "Apakah ada masalah di rumah?" tanya Bu Guru dengan wajah penuh perhatian. Aku hanya bisa menggeleng lemah, tak sanggup mengungkapkan aib keluarga kami. Puncaknya adalah ketika Vika demam tinggi suatu malam. Kutinggalkan pesan darurat untuk Mas Adi. Vika panas 39 derajat. Aku tidak punya uang untuk ke klinik. Balasannya datang 1 jam kemudian. Hanya sebuah transfer dengan nominal pas untuk biaya dokter, tanpa sepatah kata tanya atau perhatian. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan hampa, menyadari bahwa inilah kenyataan kami sekarang. Kami hanya menjadi kewajiban finansial yang ingin diselesaikan dengan cepat, bukan keluarga yang dicintai. Di klinik, sambil menunggu antrian, Vika yang menggigil demam tiba-tiba bertanya, "Papa nggak mau nemenin Vika ke dokter?" Aku menatapnya lama, lalu memeluknya erat-erat. "Mama di sini, sayang. Mama selalu ada untuk Vika." Dan dalam pelukan itu, aku berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, aku akan menjadi kedua orang tua untuk Vika. Aku akan bekerja keras, bertahan, dan membuktikan bahwa kami bisa hidup tanpa Mas Adi. Tapi di sudut hati yang paling dalam, ada bagian kecil yang masih merana. Bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang dulu mencintaimu dengan sepenuh hati, sekarang tega meninggalkanmu tenggelam dalam kesulitan? Dan yang paling menyakitkan,
Bagaimana menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya lebih memilih kebahagiaan orang lain daripada senyumnya sendiri? Suatu sore yang gerah, ketika aku sedang mencuci piring sambil sesekali melirik Vika yang asyik menggambar di meja makan, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan perasaan was-was, dan seketika suara perempuan bernada tinggi menyergap telingaku tanpa permisi. Lisa, ya? Suara itu menusuk, penuh kesombongan yang dipaksakan. Aku Sinta. Kita perlu bicara. Dadaku langsung sesak. Nama itu, nama yang selama ini hanya kudengar dari mulut Mas Adi, nama yang menghancurkan pernikahanku, kini hidup dalam suara nyaring di telepon. Tanganku yang basah oleh air cucian bergetar memegang ponsel. Apa yang kamu mau? Tanyaku berusaha tenang, sambil melangkah menjauh dari Vika yang masih asyik dengan gambarnya. Sinta tertawa pendek, suara yang palsu dan penuh kemenangan. Aku cuma mau kasih tahu, lebih baik kamu stop menghubungi Adi terus. Dia sudah nggak nyaman. Aku tertegun. Selama beberapa minggu terakhir, memang aku beberapa kali mengirim pesan ke Mas Adi, bukan untuk dirinya, tapi tentang kebutuhan Vika. Biaya sekolah, buku baru, sepatu yang sudah kekecilan. Dan setiap kali, jawabannya sama, tunggu, nanti, atau lebih sering, diam. Semua pesanku ke dia urusan Vika. Jawabku pelan, berusaha menahan emosi. Dia tetap ayahnya. Oh, soal itu, sela Sinta dengan nada merendahkan, Adi sudah bilang, kamu cuma cari alasan aja buat kontak dia. Makanya, mulai sekarang, transfer uang buat anak itu akan lewat aku. Kamu ngerti? Aku merasa seperti ditampar. Napasku tersengal mendengar kata-katanya. Mas Adi benar-benar menyerahkan urusan anaknya kepada perempuan ini, memberinya wewenang untuk mengatur segalanya, termasuk kebutuhan dasar putri kami? Kamu pikir kamu siapa? Suaraku mulai gemetar. Vika bukan anakmu. Kamu tidak punya hak. Dengarlah baik-baik, potongnya dengan suara tiba-tiba dingin. Kalau kamu mau uang untuk anakmu, ikuti aturanku. Transfer akan aku kirim setiap tanggal 5, tapi dengan syarat, kamu stop menghubungi suamiku. Kalau ada kebutuhan darurat, hubungi aku, bukan dia. Di latar belakang, aku mendengar suara Mas Adi memanggil namanya. Sinta, sayang, kopimu sudah kusediakan. Suaranya penuh perhatian, nada yang dulu ia gunakan untukku. Sinta tergesa menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata terakhir, jangan coba-coba mendekati Adi lagi. Dia sudah bahagia bersamaku. Telepon berakhir. Aku berdiri kaku di tengah dapur, tangan masih mencengkeram ponsel, sementara di telingaku masih bergema suara Mas Adi yang begitu tunduk pada Sinta. Air mata menetes deras tanpa kusadari. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini penghinaan yang terencana. Vika yang melihat tangisku segera berlari mendekat. Mama kenapa? Wajah polosnya berkerut khawatir. Aku segera menyeka air mata dan memaksakan senyum. Mama cuma kecapean, sayang. Tapi di dalam, hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah Vika tidur, aku membuka media sosial Sinta. Foto-foto mereka berdua memenuhi layar, berpelukan di restoran mewah, tersenyum di depan mobil baru, berlibur di Bali. Di setiap captionnya, Sinta menulis pameran yang menyakitkan, finally found my soulmate, love is when he chooses you every day, dan yang paling menusuk, family is everything. Aku menelusuri lebih dalam, dan menemukan foto Mas Adi menggendong anak kecil. Bukan Vika, tapi keponakan Sinta. Pria yang sekarang menolak menemui putrinya sendiri itu tersenyum bahagia menggendong anak orang lain. Yang lebih menyakitkan, di kolom komentar, Mas Adi menulis, "Aku bersyukur menemukan keluarga sejatiku." Kata-kata itu seperti pisau yang memuntir jantungku. Keluarga sejati? Lalu apa status kami selama ini? Apa Vika hanya kesalahan yang ingin ia hapus dari hidupnya? Keesokan harinya, sebuah transfer masuk rekeningku, nominalnya cukup untuk kebutuhan dasar Vika, tapi jauh dari cukup untuk membiayai hidup layak. Pesan pendek dari Sinta menyertainya, jangan lupa perjanjian kita.
Aku menatap layar dengan perasaan hampa. Inikah hidup kami sekarang? Menjadi penerima sedekah dari perempuan yang merampas suamiku? Haruskah Vika tumbuh dengan uang yang diberikan sebagai hadiah, bukan hak sebagai anak? Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan sikap Mas Adi yang drastis. Ini bukan lagi tentang cinta yang memudar, ini tentang pengaruh jahat Sinta yang sengaja memisahkan dia dari anak kandungnya sendiri. Dan ketika aku melihat Vika tertidur pulas malam itu, wajahnya yang mirip sekali dengan ayahnya, aku berjanji satu hal, suatu hari nanti, Mas Adi akan menyesal. Suatu hari nanti, ketika kebahagiaan palsunya dengan Sinta runtuh, ia akan menyadari apa yang telah ia korbankan. Tapi untuk Vika, mungkin saat itu sudah terlambat. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lembab seperti akan turun hujan. Vika yang biasanya riang mulai terlihat lesu sejak pulang sekolah. Pipinya memerah, dan matanya yang biasanya berbinar-binar kini terlihat sayu. Aku menyentuh dahinya, panas seperti bara. Termometer menunjukkan angka 39,5 derajat, dan jantungku berdegup kencang. Vika, sayang, minum obat dulu ya, bisikku sambil membuka kotak P3K yang isinya sudah menipis. Hanya tersisa 1 sachet paracetamol anak, itu pun kadaluarsa 2 bulan lalu. Aku memberikannya tetap, sambil berharap panasnya turun. Tapi menjelang tengah malam, kondisi Vika memburuk. Tubuhnya menggigil, dan ia mulai mengigau. "Papa, papa mana?" rintihnya dengan suara serak. Aku mengusap punggungnya yang basah oleh keringat dingin, sambil berusaha menenangkan diri. Aku mencoba menelepon Mas Adi. 4 kali, semua masuk ke voicemail. Aku mengetik pesan singkat, "Vika demam tinggi. Aku tidak punya uang untuk ke dokter. Tolong." Tidak ada balasan. Di luar, hujan mulai turun deras, membasahi jalanan kampung yang gelap. Aku memandang Vika yang terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. Tak ada pilihan, aku harus membawanya ke klinik sekarang. Dengan sisa tenaga, aku menggendong Vika yang panas membara, menyelimutinya dengan jaket tipis, dan melangkah keluar rumah. Hujan mengguyur tubuh kami, tapi aku terus berjalan. Kaki ini melangkah dengan sendirinya, digerakkan oleh naluri seorang ibu yang tak tega melihat anaknya menderita. Klinik terdekat berjarak 3 kilometer. Di tengah jalan yang sepi dan gelap, dengan Vika yang semakin lemas di gendonganku, aku merasa seperti orang paling tak berdaya di dunia. Air mata bercampur air hujan mengalir deras di wajahku. "Tuhan, tolong jangan ambil Vika dariku. Dia satu-satunya yang tersisa." Sesampainya di klinik darurat, perawat yang berjaga terkejut melihat keadaan kami. "Anaknya sudah berapa lama demam?" tanyanya sambil segera memeriksa Vika. Aku tak bisa menjawab. Tubuhku gemetar hebat, kedinginan dan ketakutan. Yang kulihat hanya wajah pucat Vika di atas tempat tidur pemeriksaan, sementara dokter berbicara tentang kemungkinan infeksi dan kebutuhan untuk tes darah. "Biayanya sekitar 600.000, kata dokter dengan wajah serius. Aku membuka dompet. Hanya ada 200.000, uang terakhir untuk belanja seminggu ke depan. Saya tidak bawa cukup," bisikku malu. Dokter itu menghela napas, lalu bertanya, "Ayahnya tidak bisa dihubungi?" Pertanyaan sederhana itu seperti pisau yang menancap di dada. Aku menggeleng, tak sanggup menjelaskan bahwa ayahnya sibuk dengan istri barunya, mungkin sedang menikmati malam romantis sementara anak kandungnya terbaring sakit. Akhirnya, dokter mengizinkan Vika dirawat sementara dengan uang muka yang kubawa. "Tapi harus dilunasi besok," pesannya. Di ruang perawatan, Vika terpasang infus. Tangannya yang kecil terlihat semakin mungil di antara perban putih. "Mama, Vika nggak mau disuntik," rengeknya lemah. Aku menahan isak tangis sambil membelai rambutnya. "Cuma sebentar, sayang, biar cepat sembuh." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah transfer dari Mas Adi,
Tepat Rp500.000. Tidak ada pesan, tidak ada tanya tentang kondisi Vika. Hanya angka dingin di layar. Aku menatap transfer itu lama, lalu melihat kembali wajah Vika yang pucat. Uang ini, yang diberikan seperti memberi sedekah pada pengemis, adalah pengakuan bahwa kami tak lagi berarti baginya kecuali sebagai kewajiban moral yang memalukan. Malam itu, di samping tempat tidur Vika, aku mendengar bisikannya yang membuat hatiku hancur. Kalau Vika jadi anak baik, nanti papa dateng, ya? Aku tak bisa menjawab. Yang bisa kulakukan hanya memegang erat tangannya. Berjanji dalam hati bahwa meski seluruh dunia menelantarkannya, aku akan tetap di sini. Tapi di sudut ruangan yang remang-remang itu, bayangan kegetiran mengusikku. Sampai kapan Vika harus menunggu ayah yang tak pernah datang? Dan sampai kapan aku harus terus menjadi ibu sekaligus ayah, sambil menanggung luka pengkhianatan yang tak kunjung sembuh? Ketika fajar menyingsing, Vika akhirnya tertidur pulas. Demamnya turun sedikit. Tapi di mataku yang lelah, tak ada kedamaian, hanya tekad bulat bahwa mulai hari ini, aku harus bekerja 2 kali lebih keras. Agar tak pernah lagi harus memohon pada Mas Adi. Agar Vika tak perlu merasakan sakit ini lagi. Dan agar suatu hari nanti, ketika Mas Adi menoleh ke belakang, ia akan menyadari betapa banyak yang telah ia lepaskan, dan betapa kami sudah tak membutuhkannya lagi. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku berdiri di depan gedung kantor Mas Adi, tangan menggenggam erat dokumen tagihan sekolah Vika dan resep obat dari dokter. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di tenggorokanku. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat kerjanya sejak perceraian, tempat di mana segalanya mulai berantakan, di mana Sinta pertama kali memasuki hidup kami. Petugas keamanan di lobi mengenaliku. "Ibu Lisa?" ujarnya ragu, matanya melirik ke arahku penuh simpati. "Aku perlu bertemu Mas Adi," kataku tegas, meski lututku gemetar. "Ini urusan penting tentang anak kami." Petugas itu menghela napas, lalu menelepon ke atas. Aku mendengar bisikannya yang pelan, istrinya yang dulu ada di lobi. 5 menit yang terasa seperti 5 jam berlalu sebelum lift terbuka. Bukan Mas Adi yang muncul, melainkan Sinta, berdiri anggun dengan gaun kerja ketat berwarna merah, rambutnya tersisir rapi, matanya menyipit penuh kemenangan. Bau parfumnya yang mahal menyerbu indera penciumanku, membuatku sedikit pusing. "Kamu tidak diundang," katanya langsung, tanpa basa-basi. Suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku butuh bicara dengan Adi tentang Vika. Ini penting. Sinta tertawa kecil, lalu melangkah lebih dekat. "Dengar baik-baik, Lisa. Kamu sudah bukan bagian dari hidupnya lagi. Kalau ada kebutuhan uang, sudah ada jalur resmi, transfer bulanan yang aku kelola." Dari balik bahunya, aku melihat beberapa karyawan melirik ke arah kami, bisik-bisik penuh spekulasi. Rasa malu membakar pipiku, tapi demi Vika, aku harus kuat. "Ini bukan sekadar uang," kubisikkan sambil mengeluarkan foto Vika di rumah sakit dari tas. "Lihat ini, anakmu demam tinggi semalam, dan ayahnya bahkan tidak mau menjenguk." Sinta hanya melirik foto itu sekejap, lalu mengembalikannya. Drama yang bagus. Tapi Adi sedang meeting penting dengan klien dari Singapura. Dia tidak bisa diganggu untuk hal-hal kecil seperti ini. "Hal kecil?" Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Bagaimana bisa sakitnya seorang anak disebut hal kecil? "Kalau kamu benar-benar sayang Vika," bisik Sinta tiba-tiba, suaranya licin seperti minyak, "lebih baik jangan ganggu karir ayahnya. Semakin sukses Adi, semakin besar nafkah untuk anakmu. Paham?" Dadaku sesak mendengar logika menyimpang itu. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya yang penuh kepalsuan ini. Tapi yang kulakukan justru mengeluarkan amplop berisi tagihan sekolah Vika yang belum terbayar. "Tolong sampaikan ini padanya," kataku dengan suara datar. "Aku hanya minta dia memenuhi kewajibannya sebagai ayah."
Sinta mengambil amplop itu dengan 2 jari, seperti memegang sampah. Aku akan lihat. Sekarang, mohon kamu pergi sebelum aku memanggil security. Di saat yang hampir bersamaan, lift terbuka lagi. Mas Adi keluar dengan setelan jas abu-abu, wajahnya terkejut melihatku. Untuk sepersekian detik, mataku bertemu dengan matanya, dan aku masih bisa melihat secercah penyesalan di sana. Liz? Sinta segera menyela, menyelipkan tangannya di lengan Mas Adi. Sayang, klien sudah menunggu. Aku akan urus ini. Aku melihat bagaimana Mas Adi terlihat bimbang, lalu akhirnya mengangguk patuh pada Sinta. Tanpa sepatah kata pun padaku, dia berbalik dan masuk kembali ke lift. Sinta tersenyum puas. Sudah kubilang, kan? Sekarang, mohon. Kamu telah merampas suamiku. Potongku tiba-tiba, suaraku bergetar tapi jelas. Tapi ingat baik-baik, Sinta. Suatu hari nanti, kamu akan mengalami apa yang kualami. Dan saat itu terjadi, jangan harap ada yang akan merasa kasihan. Wajahnya berkerut marah, tapi sebelum sempat membalas, aku sudah berbalik pergi. Kaki ini melangkah cepat melewati lobi, melewati tatapan penuh belas kasihan para resepsionis, keluar ke terik matahari pagi. Baru ketika sampai di halte bis, air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena kekalahan hari ini, tapi karena menyadari betapa Mas Adi telah berubah menjadi boneka di tangan Sinta. Pria yang dulu tegas dan bertanggung jawab itu, kini hanya bisa menuruti kemauan istrinya yang baru. Bahkan ketika itu berarti mengabaikan anak kandungnya sendiri. Di perjalanan pulang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, foto amplop tagihan sekolah Vika yang kubawa tadi, sedang dibakar di asbak kaca. Pesan pendek menyertainya, jangan coba cara memalukan Adi lagi. Aku menatap foto itu lama, lalu memejamkan mata. Hari ini aku kalah. Tapi perang belum berakhir. Untuk Vika, aku akan terus berjuang. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihat, kami tidak akan selamanya menjadi korban. Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit ikut menangisi nasib kami. Vika sudah terlelap setelah seharian batuk-batuk, sementara aku masih duduk di meja makan, menatap layar laptop yang memamerkan foto terbaru Sinta dan Mas Adi di akun media sosialnya. Mereka sedang menghadiri acara perusahaan di hotel berbintang, tersenyum bahagia dengan pakaian mewah, sementara anaknya terbaring di rumah dengan obat-obatan seadanya. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Nomor Mas Adi. Jantungku berdegup kencang. Apakah akhirnya dia mau menengok Vika? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya, suaranya meledak begitu aku mengangkat telepon. Datang ke kantorku, membuat keributan di depan karyawan? Apa yang kamu pikirkan? Aku tercekat. Selama 20 menit berikutnya, Mas Adi mengeluarkan segala kemarahan yang terpendam. Kata-katanya seperti pisau belati yang menusuk-nusuk hati yang sudah luka. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sengaja mempermalukanku di depan kolega? Hardiknya. Dari dulu kamu selalu ingin mengontrol hidupku. Sekarang aku sudah bebas, punya istri yang mendukung karierku, dan kamu masih terus mengganggu. Aku mencoba menjelaskan tentang kondisi Vika, tentang tagihan sekolah yang harus dibayar, tapi teriakannya memotong setiap kalimatku. Dengar baik-baik, Lisa, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Jika kamu sekali lagi mendekatiku atau mencoba menghubungiku langsung, aku akan mencabut hak asuh Vika. Aku punya uang untuk pengacara terbaik. Sementara kamu bahkan tidak bisa membayar tagihan sekolahnya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap telepon dengan tidak percaya. Apakah Mas Adi benar-benar mengancam akan mengambil Vika dariku? Anak yang selama ini dia abaikan? Kamu tidak serius. Bisikku, suaraku parau. Oh, sangat serius. Jawabnya dingin. Sinta sudah mengatur semuanya. Kami punya rumah besar, sekolah internasional siap menerima Vika.
Daripada hidup bersamamu yang miskin dan penuh dendam, lebih baik dia tinggal dengan kami. Tiba-tiba, semua menjadi jelas. Ini bukan sekadar pengabaian, ini adalah rencana jahat Sinta untuk mengambil segalanya dariku, termasuk anak satu-satunya. Vika tidak akan pernah mau tinggal denganmu, kataku, berusaha menahan tangis. Dia bahkan tidak mengenalmu lagi. Anak-anak bisa beradaptasi, sahutnya tak acuh. Pilihan ada di tanganmu, Liz. Tetap diam dan terima transfer bulanan, atau lawan kami dan kehilangan segalanya. Telepon terputus, meninggalkan aku dalam kesunyian yang menyiksa. Di kamar sebelah, Vika batuk dalam tidurnya. Aku berjalan pelan, memandangi wajah polosnya yang sedang bermimpi. Anakku, satu-satunya alasan aku masih bertahan. Dan sekarang, mereka ingin merenggutnya dariku. Air mata menetes deras saat aku berlutut di samping tempat tidurnya, membelai rambutnya yang halus. Mama janji, nak, bisikku pelan, tidak ada yang akan memisahkan kita. Tapi di balik janji itu, ketakutan menggerogoti hatiku. Kami hanya berdua melawan orang-orang yang punya uang dan kuasa. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan betapa tidak berdayanya kami. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mulai memikirkan cara untuk melawan. Bukan dengan emosi seperti hari ini, tapi dengan strategi yang lebih matang. Karena jika mereka mengira aku akan menyerah begitu saja, mereka salah besar. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengambil anakku. Tidak selama masih ada nafas dalam tubuh ini. Pagi itu, aku terbangun pukul 4, jauh sebelum alarm berbunyi. Badanku terasa berat seperti ditimpa batu, tapi lebih berat lagi beban di pundakku. Di luar jendela, langit masih gelap, hanya diterangi cahaya redup lampu jalan yang temaram. Vika masih terlelap di sampingku, napasnya sedikit tersengal karena sisa batuk yang belum sembuh total. Aku menatap wajahnya yang polos, pipinya yang sudah tidak semontok dulu karena berat badannya turun. Perlahan, kuusap rambutnya yang mulai kusam, dulu selalu rapi dan berkilau karena perawatan rutin. Sekarang hanya sempat kukeramas 2 kali seminggu dengan sampo yang paling murah. Kompor kecil di sudut dapur berdecit saat kunyatakan. Aku mulai mengaduk adonan kue untuk dijual hari ini. Tangan yang dulu halus sekarang penuh dengan luka kecil dan kapalan. Setiap gerakan sendi terasa sakit, pegal-pegal yang tak kunjung hilang sejak aku mulai menerima pesanan laundry tetangga. Bau deterjen murahan masih menempel di kulitku, meski sudah kucuci berulang kali. Vika mau bantu. Suara kecil mengagetkanku. Vika sudah berdiri di pintu dapur, mengucek mata yang masih mengantuk. Aku tersenyum getir. Anak 6 tahun seharusnya tidak perlu bangun sebelum subuh untuk membantu ibunya bekerja. Tidur lagi, sayang. Masih awal, kataku sambil membelai kepalanya. Tapi Vika menggeleng keras. Wajahnya menunjukkan tekad yang tidak biasa untuk anak seusianya. Nanti kalau Vika tidur lagi, Mama nggak bangunin kan? Vika mau antrin kue ke warung Bu RT. Perutku terasa melilit. Dulu, Mas Adi selalu mengelus-elus kepala Vika sambil bilang, anakku nanti jadi dokter, ya? Sekarang, putri kecilku sudah belajar menawar harga dengan tetangga dan menghitung kembalian dengan cermat. Sepanjang pagi, kami bekerja seperti tim kecil yang kompak. Vika mengantarkan pesanan kue ke warung terdekat sementara aku menyetrika tumpukan baju laundry. Tangannya yang mungil dengan cekatan mengemas kue ke dalam kotak kardus bekas. Sesekali menjilat sisa adonan di jemarinya, satu-satunya upah yang bisa kuberikan padanya. Pukul 7, aku buru-buru memandikannya dan mengantarnya ke sekolah. Seragamnya sudah tidak serapi dulu, kerahnya mulai mengelupas dan ada jahitan kasar di bagian lengan yang aku perbaiki sendiri. Bu Lisa, panggil Bu Guru saat aku hendak pulang. Vika belum membayar uang ekskul menari. Katanya tunggu gajian ibu. Wajahku memerah. Aku mengangguk cepat,
berjanji akan membayarnya minggu depan. Padahal, aku sama sekali tidak tahu dari mana akan mengeluarkan uang 150.000 tambahan itu. Sepanjang perjalanan pulang, air mataku hampir tumpah. Vika sangat suka menari. Dulu setiap minggu dia tak sabar bercerita tentang gerakan baru yang dipelajarinya. Sekarang, aku bahkan tidak mampu memberinya kebahagiaan kecil itu. Siang hari, aku berjalan kaki 3 kilometer ke pasar sayur untuk membeli bahan paling murah sebelum jam tutup. Keringat mengucur deras di punggungku yang membawa tas belanjaan yang terlalu berat. Di tengah jalan, aku melewati sebuah mobil mewah yang parkir, mirip dengan mobil yang dulu sering dipakai Mas Adi. Tanpa kusadari, aku menunduk cepat, takut kalau itu benar-benar dia dan Sinta. Rasa malu yang tidak rasional menyergapku. Aku tak ingin mantan suamiku melihatku seperti ini. Berkeringat, dekil, dengan baju lama yang sudah pudar warnanya. Sampai di rumah, Vika sudah pulang sekolah. Dia duduk di teras depan, mengerjakan PR sambil sesekali melirik anak-anak tetangga yang bermain sepeda baru. Mama, nanti kalau kita sudah punya uang lagi, Vika mau beli pensil warna yang ada unicornnya. Ya? Tanyanya polos saat melihatku pulang. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Nanti, sayang, Mama usahakan. Padahal, pensil warna itu mungkin harus menunggu sampai tahun depan. Malam hari, setelah Vika tidur, aku menghitung uang hasil jerih payah hari ini. Cukup untuk belanja besok dan bayar listrik. Tapi tidak cukup untuk tabungan darurat yang selalu kuinginkan. Tanganku gemetar memegang uang receh yang harus kucatat dengan cermat. Di tengah keheningan malam, terkadang aku duduk termenung di depan foto pernikahan kami yang masih tersimpan di laci. Wajah Mas Adi yang penuh kasih di foto itu bertolak belakang dengan kenyataan sekarang. Apakah dia tahu, sementara dia tidur nyenyak di rumah mewahnya dengan Sinta, aku dan Vika makan nasi dengan telur dadar hampir setiap hari? Apakah dia pernah bertanya-tanya bagaimana Vika pergi ke sekolah dengan sepatu yang solnya sudah mulai terlepas? Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat perubahan pada Vika. Anakku yang dulu cerewet sekarang sering melamun. Dia tidak lagi bercerita tentang teman-temannya, karena tahu aku stres memikirkan biaya acara sekolah. Dia bahkan berhenti meminta dibelikan jajanan, karena pernah sekali tanpa sengaja mendengar aku meminjam uang ke tetangga. Di ranjang kecilnya, Vika berguling memeluk boneka beruang kesayangannya, hadiah terakhir dari Mas Adi sebelum semuanya berantakan. Papa pasti sibuk banget ya, Mak, bisiknya suatu malam. Aku hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis. Iya, sayang, Papa sangat sibuk. Sibuk menghabiskan uang untuk istri barunya. Sibuk melupakan kami. Sibuk berpura-pura kami tidak pernah ada. Tapi di tengah semua kepahitan ini, satu hal yang kuyakini, selama masih ada nafas dalam tubuhku, Vika tidak akan pernah merasa sendirian. Aku mungkin tidak bisa memberinya kemewahan, tapi aku akan memastikan dia tahu bahwa dia dicintai, dengan segenap hati yang tersisa. Dan suatu hari nanti, ketika Mas Adi menoleh ke belakang, aku ingin dia melihat bahwa kami bertahan, bahkan mungkin lebih kuat, tanpa dirinya. Hujan deras mengguyur kota ketika aku tanpa sengaja menemukan akun media sosial Sinta yang terbuka di komputer warnet tempatku mengerjakan desain kue pesanan. Sebenarnya aku tidak bermaksud mengintip, tapi ketika melihat wajahnya yang tersenyum sombong di layar, jemariku bergerak sendiri membuka profilnya. Aku menatap foto-foto terbarunya dengan perasaan campur aduk. Ada satu album berjudul Anniversary Dinner yang membuat dadaku sesak. Sinta mengenakan gaun merah menyala yang pasti harganya setara biaya sekolah Vika setahun, sementara Mas Adi berdiri di sampingnya dengan setelan jas baru. Restoran mewah, champagne mahal, dan hadiah tas branded yang sengaja dipajang di foto. Tapi yang menarik perhatianku adalah kolom komentar di salah satu fotonya. Seorang akun bernama Riri_shopaholic menulis, "Wah, beli tas baru lagi? Katanya mau bayar utangku minggu lalu." Aku memperbesar layar, jantung berdebar cepat.
Ada balasan dari Sinta yang terlihat panik. Salah tag, ya? Aku nggak pernah minjam uang. Tapi Riri_shopaholic membalas. Loh, kemarin di kasino bilangnya lagi butuh cash buat nutupin kartu kredit? Aku ada bukti transfer loh. Aku menelusuri lebih dalam, menemukan beberapa komentar serupa dari akun berbeda. Sepertinya Sinta memiliki kebiasaan berjudi dan berutang yang selama ini tersembunyi di balik penampilannya yang sempurna. Tanpa kusadari, senyum tipis mengembang di bibirku. Inilah karma pertama, Sinta yang selama ini memamerkan kemewahan ternyata hidup di atas utang dan kepalsuan. Keesokan harinya, ketika aku mengantar pesanan kue ke sebuah kafe, tanpa sengaja kudengar percakapan dua wanita di meja sebelah. Tadi pagi lihat Adi dan istrinya yang baru bertengkar hebat di parkiran kantor. Bisik salah satunya. Yang model cantik itu, katanya dia suka marah-marah kalau suaminya transfer uang ke mantan. Ya? Bukan cuma itu. Temanku yang kerja di bank bilang kartu kredit mereka sering over limit. Katanya si istrinya itu doyan belanja dan main judi online. Sendok di tanganku bergetar menabrak piring kecil. Aku berusaha tetap tenang sambil menata kue di etalase, tapi telingaku menyaring setiap kata. Kemarin aku lihat dia marahin Adi di lobi kantor gara-gara mau transfer uang buat anaknya. Katanya, kamu lebih pilih mantan dan anak itu daripada aku. Aduh, malu-maluin banget sih. Pulang dari kafe, langkahku terasa lebih ringan. Aku tidak bahagia atas masalah mereka, tapi ada rasa keadilan kecil yang menggelitik di dadaku. Sinta yang selama ini merampas suamiku, mengontrol hidupnya, dan membuat Vika menderita, ternyata tidak sebahagia yang dipamerkan di media sosial. Malam itu, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Lisa, suara Mas Adi terdengar lesu, sangat berbeda dengan nada dinginnya selama ini. Aku perlu bicara. Jantungku berdebar kencang. Ada apa? Vika sedang tidur. Dia terdiam lama. Aku tahu aku tidak punya hak minta bantuan. Tapi, bisakah kita bertemu besok? Aku butuh nasihatmu. Suaranya terdengar hancur. Aku bisa menebak apa yang terjadi. Sinta dan gaya hidupnya yang boros mulai menunjukkan dampaknya. Maaf, Adi. Jawabku pelan tapi tegas. Kamu punya istri baru untuk berbagi masalah. Aku hanya ibu dari anak yang kamu tinggalkan. Sebelum sempat membalas, aku menutup telepon. Rasanya seperti mendapatkan pembalasan kecil, tapi anehnya, tidak membuatku bahagia. Yang kurasakan justru kesedihan mendalam. Mengingat bagaimana hubungan kami yang dulu penuh cinta bisa berakhir seperti ini. Di kamar, Vika sedang asyik menggambar. Mama, lihat. Aku gambar kita bertiga. Katanya riang, menunjukkan kertas bergambar 3 orang bergandengan tangan. Kenapa cuma 3? Papa di mana? Tanyaku lembut. Vika mengangkat bahu. Papa kan sibuk sama Tante Sinta. Kata temanku, papa baru itu nggak boleh diganggu. Perkataan polosnya seperti pisau di hatiku. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi antara aku dan Mas Adi, aku tidak akan membiarkan Vika tumbuh dengan luka seperti ini. Karma mungkin mulai bekerja pada Sinta dan Mas Adi. Tapi sebagai seorang ibu, satu-satunya yang kupedulikan adalah memastikan Vika tidak menjadi korban dari keserakahan orang dewasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tidur dengan sedikit kedamaian, mengetahui bahwa kebohongan dan kepalsuan akan terungkap pada waktunya. Sementara kejujuran dan ketulusan, meski hidup dalam kesederhanaan, akan tetap bersinar seperti mutiara di lumpur. Hujan baru saja reda ketika aku melihat sosok familiar berdiri di depan pagar rumah kami. Mas Adi, dengan posturnya yang sedikit membungkuk sekarang, mengenakan kemeja lusuh yang tidak pernah kulihat sebelumnya, memandang ke arah rumah dengan ragu. Mataku menyempit, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sudah hampir 4 bulan sejak terakhir kali dia menginjakan kaki di sini,
sejak dia memilih untuk sepenuhnya menghilang dari hidup kami. Vika, yang sedang asyik bermain lompat tali di teras depan, langsung berhenti ketika melihat ayahnya. Papa, suaranya kecil, penuh keraguan dan harapan yang tertahan. Aku berdiri di balik pintu, tangan mencengkeram handuk kotor yang baru saja kujemur, tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Haruskah aku mengusirnya, memarahinya, atau membiarkan Vika yang memutuskan? Vika. Mas Adi berjongkok, membuka tangannya lebar-lebar. Boleh Papa peluk? Vika melirik ke arahku, mencari persetujuan. Aku mengangguk pelan, meski seluruh tubuhku menegang. Dia berlari kecil ke pelukan ayahnya, dan aku melihat bagaimana Mas Adi memeluknya erat-erat. Wajahnya berkerut seperti orang yang menahan tangis. Papa bawa ini untuk kamu, katanya sambil mengeluarkan boneka panda dari dalam tas, jenis mainan mahal yang dulu sering dia belikan sebelum semuanya berantakan. Aku memperhatikan bagaimana tangannya gemetar saat mengelus kepala Vika, bagaimana matanya berkaca-kaca ketika melihat betapa tinggi anaknya sekarang. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aura kesombongan dan kedinginan yang biasanya menyelimutinya sudah menghilang, digantikan oleh kerapuhan yang tidak biasa. Lisa, dia memanggilku pelan setelah melepaskan pelukan Vika. Boleh kita bicara sebentar? Aku menghela napas, lalu mengangguk. Kami duduk di bangku taman kecil di halaman depan, sementara Vika asyik memeriksa hadiah barunya di teras. Keadaan kamu baik-baik saja? Tanyanya, matanya menyapu sekeliling rumah yang jelas-jelas lebih kumuh dibanding dulu. Aku menyilangkan tangan. Kami bertahan. Vika sekarang bisa masak nasi sendiri saat aku sedang kerja. Wajahnya seperti ditampar. Aku tidak tahu kalau segitu sulitnya. Tentu saja tidak tahu. Potongku, suara bergetar. Kamu sibuk dengan hidup barumu, dengan Sinta, dengan rumah barumu yang besar. Kamu pikir transfer bulanan itu cukup untuk menghapus tanggung jawabmu? Dia menunduk, tangan menggenggam erat lututnya. Aku salah, Liz. Aku sudah bicara dengan pengacara tentang perceraian kami. Aku ingin mengajukan revisi pembagian harta. Kenapa sekarang? Tanyaku tajam. Apa karena Sinta sudah menunjukkan warna aslinya? Apa karena utang kartu kreditmu sudah menumpuk? Atau karena kamu baru sadar punya anak yang selama ini kamu abaikan? Setiap pertanyaanku seperti pukulan baginya. Dia menggeleng pelan. Semuanya. Tidak ada satupun yang benar. Aku hanya merindukan kalian. Angin sore berhembus membawa bau tanah basah. Aku memandang wajahnya, wajah yang dulu sangat kukenal, tapi sekarang terasa asing. Ada garis-garis stres di dahinya yang tidak ada sebelumnya. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Papa lihat gambar Vika? Tiba-tiba Vika menyela, berlari kecil dengan buku gambarnya. Ini gambar kita di pantai dulu. Mas Adi membuka buku itu dengan hati-hati, dan aku melihat air mata menggenang di matanya ketika melihat gambar-gambar Vika. Kebanyakan hanya berisi aku dan Vika, dengan sosok ayah yang seringkali sengaja dikosongkan atau digambar kecil di sudut kertas. Vika, sayang, kenapa Papa di sini jauh sekali? Tanyanya dengan suara serak. Vika mengangkat bahu polos. Kata Bu Guru, gambar harus sesuai aslinya. Papa kan jarang di rumah. Perkataan polos itu seperti pisau yang menancap di dada Mas Adi. Aku melihat bagaimana dia menunduk, bahunya gemetar. Papa minta maaf, bisiknya, memeluk Vika lagi. Papa janji akan lebih sering main sama Vika sekarang. Tapi Vika malah menarik diri, tiba-tiba menjadi pendiam. Nanti Tante Sinta marah lagi, gumamnya, membuat kami berdua terkejut. Apa maksudmu, sayang? Tanyaku pelan. Vika menggeliat tidak nyaman. Waktu itu, waktu Papa telepon Vika, Tante Sinta teriak-teriak. Bilang jangan ganggu Papa. Mas Adi terlihat seperti ingin menghilang. Aku menatapnya tajam,
Sekarang mengerti betapa dalam racun yang ditanam Sinta dalam hubungan ini. Pertemuan itu berakhir dengan canggung. Mas Adi pergi dengan janji akan datang lagi, tapi matanya tidak bisa menatapku langsung. Sebelum pergi, dia menyelipkan amplop tebal di bawah vas bunga. Aku membukanya setelah dia pergi. Uang dalam jumlah yang cukup besar, jauh lebih banyak dari transfer bulanan biasa. Tapi yang membuatku tercekat adalah catatan kecil yang menyertainya, untuk sepatu baru Vika. Aku lihat solnya sudah copot. Artinya, dia memang memperhatikan. Selama ini, diam-diam dia memperhatikan kami, tapi memilih untuk tidak bertindak. Malam itu, setelah Vika tidur, aku berdiri lama di depan jendela, memandang bulan purnama yang terang. Ada bagian kecil di hatiku yang ingin memaafkan, yang masih mengingat Mas Adi yang dulu. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang telah belajar menjadi kuat, hanya bisa menggeleng. Penyesalan datang terlalu terlambat. Dan untuk Vika, kata-kata manis tidak lagi cukup. Kami butuh bukti nyata bahwa dia benar-benar berubah, bukan hanya sekadar lari dari masalah barunya dengan Sinta. Tapi satu hal yang pasti, karma mulai bekerja. Dan terkadang, karma itu berbentuk penyesalan yang datang di tengah malam, ketika kita terbangun dan menyadari betapa banyak hal berharga yang telah kita sia-siakan. Pagi itu, langit masih kelabu ketika dering telepon mengoyak kesunyian rumah kami. Aku baru saja menyelesaikan adonan kue untuk pesanan siang hari, tangan masih lengket dengan tepung dan mentega. Nomor di layar ponsel tidak kukenal, tapi suatu firasat buruk menggelitik di tenggorokanku. Lisa, kau benar-benar tidak tahu malu, ya? Suara Sinta yang melengking seperti sirene memenuhi telingaku sebelum sempat kuucapkan sepatah kata pun. Berani-beraninya kau merayu suamiku kembali. Aku tercekat, sementara di latar belakang terdengar suara Vika yang sedang bersiap-siap untuk sekolah berhenti bergumam. Matanya yang besar itu menatapku penuh tanya dari balik seragam merah putihnya yang sudah mulai lusuh. Aku tidak merayu siapa-siapa, jawabku pelan, berusaha menahan getar di suaraku. Dia yang datang sendiri kemarin. Bohong, teriak Sinta, suaranya pecah seperti gelas yang dihantam batu. Aku sudah cek rekeningnya. Transfer 10 juta untuk apa? Untuk membeli cintamu yang murahan itu? Tanganku menggenggam ponsel semakin erat. Jadi Mas Adi mengirim uang tanpa sepengetahuan istrinya? Aku melihat ke arah amplop yang masih tersimpan di laci, uang yang bahkan belum sempat kugunakan karena rasa harga diri yang tersisa. Uang itu untuk kebutuhan Vika, kataku, berusaha tenang meski jantung berdegup kencang. Sepatu dan biaya sekolahnya yang sudah lama tidak dibayar. Sinta mengeluarkan tawa pahit. Cerita lama. Setiap perempuan seperti kau selalu bersembunyi di balik alasan anak. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi bisikan beracun. Dengar baik-baik, Lisa. Kalau kau tidak mau masalah, kembalikan uang itu hari ini juga. Atau apa? Tantangku, darah mulai mendidih. Atau aku akan memastikan hak asuh Vika dicabut. Dengan uangku, aku bisa membeli pengadilan manapun. Bumi seolah berhenti berputar. Aku menatap Vika yang sekarang duduk diam di kursi, tangannya menggenggam erat tas sekolah butut, hadiah ulang tahun dari tetangga tahun lalu. Matanya yang polos itu penuh ketakutan, seolah bisa merasakan ancaman yang mengambang di udara. Kamu tidak akan bisa melakukan itu, desisku, berusaha menenangkan gemetar di tangan. Vika adalah darah dagingnya. Darah lebih kental dari air. Kita lihat saja, sindirnya sebelum menutup telepon dengan keras. Ruang makan menjadi sunyi. Bahkan suara burung di luar pun seolah ikut menghilang. Vika perlahan mendekat, tangannya yang kecil meraih jemariku yang dingin. Mama, kenapa wajahmu pucat? Aku memeluknya erat, menahan air mata yang hendak meluber. Tidak ada apa-apa, sayang. Ayo, Mama antar ke sekolah. Sepanjang perjalanan ke sekolah,
Pikiranku dipenuhi oleh ancaman Sinta. Aku tahu dia punya uang dan koneksi. Tapi mengambil Vika dariku, itu melampaui batas. Saat pulang, aku memutuskan mampir ke warung Bu RT untuk membeli susu. Satu-satunya kemewahan yang masih bisa kuberikan untuk Vika sesekali. Bu Lisa, panggil Bu RT dengan suara berbisik. Matanya melirik ke kanan kiri. Tadi pagi ada mobil mewah berhenti depan rumahmu. Isinya perempuan cantik tapi mukanya galak. Dia tanya-tanya tentang keadaanmu sama anakmu ke tetangga. Darahku membeku. Jadi Sinta sudah mulai mengumpulkan informasi? Katanya siapa? Tanyaku, berusaha tenang. Nggak bilang. Tapi aku lihat dia foto-foto rumahmu dari mobil. Bu RT menggeleng. Hati-hati, Bu. Orang kaya gitu biasanya punya banyak cara. Sepanjang sisa hari, aku tidak bisa berkonsentrasi. Kue pesanan hampir gosong karena pikiranku melayang-layang. Ketika malam tiba dan Vika sudah terlelap, aku mengeluarkan amplop uang dari Mas Adi dan memandanginya lama. Ini bukan sekadar uang, ini adalah awal dari pertempuran baru. Dan aku harus memutuskan, apakah akan mengembalikannya untuk menghindari konflik, atau mempertahankannya sebagai hak Vika dan menerima risiko yang datang? Di luar jendela, bulan tersembunyi di balik awan gelap, seolah enggan menyaksikan dilema seorang ibu yang terjepit antara harga diri dan keselamatan anaknya. Aku menatap Vika yang sedang tidur pulas, wajahnya masih polos seperti malaikat kecil. Di saat seperti ini, aku berharap masih ada Mas Adi yang bisa diajak bicara, yang bisa melindungi kami. Tapi kenyataannya, dia justru menjadi sumber masalah ini. Dan sekarang, aku harus berjuang sendirian melawan perempuan yang tidak hanya merebut suamiku, tapi juga mengancam akan mengambil anakku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut miskin, bukan takut berjuang sendirian, tapi takut kehilangan satu-satunya alasan aku masih bertahan. Vika. Dan dalam ketakutan itu, lahirlah tekad baja, aku akan melawan dengan segala cara yang kumiliki. Karena seorang ibu tidak akan pernah menyerah pada ancaman apapun ketika menyangkut anaknya. Kabut pagi masih menyelimuti jalanan ketika aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara Mas Adi yang serak dan parau membuatku langsung waspada. Dia terdengar seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Lisa, bisakah aku menemuimu? Hari ini juga, pintanya dengan suara yang hampir tidak kuikenali. Ada getar keputusasaan di setiap katanya yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebelum sempat menjawab, terdengar suara bentakan dari latar belakang. Kau telepon dia lagi? Teriak Sinta dengan nada melengking penuh kemarahan. Aku sudah bilang. Telepon tiba-tiba terputus, meninggalkan aku dengan segudang pertanyaan dan firasat buruk. Pukul 11 siang, Mas Adi muncul di depan rumah dengan kondisi yang memprihatinkan. Matanya merah bengkak, baju kerahnya kusut, dan ada goresan kecil di pipi kirinya seperti bekas cakaran. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Maaf datang tiba-tiba, gumamnya sambil menatap sepatunya yang kotor. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku menghela napas, lalu membukakan pintu. Vika sedang di sekolah, jadi kami bisa berbicara empat mata. Duduk di kursi ruang tamu yang sudah lapuk, Mas Adi memandang sekeliling rumah dengan tatapan hampa. Semuanya berbeda, bisiknya. Dulu ada foto kita di dinding itu, kan? Aku tidak menjawab. Foto-foto itu sudah lama kusimpan saat dia memilih pergi. Lisa, aku benar-benar hancur. Suaranya pecah tiba-tiba. Tangannya yang gemetar memegang gelas air yang kuberikan. Sinta, dia bukan seperti yang aku kira. Aku duduk di hadapannya, diam. Biarkan dia mengatakannya sendiri. Biarkan dia merasakan setiap kata pahit yang akan diucapkannya. Dia mengontrol segalanya. Mas Adi mulai bercerita dengan suara serak. Rekening bangku dia blokir, kartu kredit dia pakai berbelanja,
bahkan handphoneku dia awasi. Matanya berkaca-kaca. Aku seperti tahanan di rumah sendiri. Aku mengamati lengannya, ada memar berbentuk genggaman di pergelangannya. Tanpa kusadari, tanganku meraih lengan itu. Dia memukulmu? Dia menarik lengannya dengan cepat. Tidak. Maksudku, hanya ketidaksengajaan saat kami bertengkar. Tapi matanya yang tidak bisa berbohong memberitahuku segalanya. Yang paling menyakitkan, lanjutnya sambil menatap kosong ke dinding, dia sengaja menghancurkan hubunganku dengan Vika. Setiap kali aku ingin menelpon, dia marah. Bahkan mengancam akan meninggalkanku jika aku tetap memberi uang untuk kalian. Angin pagi berhembus melalui jendela yang renggang, membawa serta bau tanah basah. Aku memandang pria di hadapanku, pria yang dulu begitu perkasa, sekarang hancur berkeping-keping. Kemarin, lanjutnya dengan suara hampir berbisik, aku menemukan pesan di teleponnya. Dari seorang pria. Isinya sangat tidak pantas. Aku menutup mata sejenak. Ironi yang sempurna, dia yang dulu berselingkuh, sekarang dikhianati. Dan uang yang kuberikan untuk Vika? Tanyaku. Dia mengangguk lesu. Aku ambil dari tabungan rahasia yang belum dia ketahui. Tapi kemarin dia menemukan slip transaksi dan lihatlah ini. Dia membuka kemejanya, memperlihatkan memar besar di dadanya. Aku menahan nafas. Kekerasan fisik. Ini jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Kenapa tidak kau laporkan? Atau tinggalkan saja dia? Dia tertawa pahit. Dia mengancam akan mempublikasikan rekaman-rekaman memalukan dari kamar tidur. Juga dokumen-dokumen penting dari kantor yang sengaja dia salin. Matanya penuh ketakutan. Lisa, dia benar-benar gila. Aku terjebak. Di tengah pembicaraan, teleponnya berdering. Dari layar kulihat foto Sinta dengan ekspresi marah. Mas Adi gemetar melihatnya. Jangan diangkat, saranku. Tapi dengan tatapan penuh ketakutan, dia mengangkat telepon itu. Ya, sayang, suaranya tiba-tiba berubah menjadi lunak, penuh ketakutan. Suara Sinta melengking dari speaker. Kau di mana? Aku tahu kau ada di rumah si Lisa. Pulang sekarang juga atau aku kirim foto-fotomu ke semua kolegamu. Telepon terputus. Mas Adi berdiri dengan panik. Aku harus pergi. Dia tidak bisa tahu aku berbicara denganmu. Saat dia berbalik ke pintu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Air mata di pipinya. Pria kuat yang dulu ku kenal sekarang menangis seperti anak kecil. Adi, panggilku saat dia hendak pergi. Kalau kau benar-benar dalam bahaya, tempat ini selalu terbuka untukmu. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan sebelum berlari ke mobilnya yang sudah penuh goresan. Mungkin hasil amukan Sinta. Aku berdiri di pintu lama setelah mobilnya menghilang, memandangi jalanan kosong. Seharusnya aku merasa puas melihatnya menderita setelah semua yang dia lakukan padaku dan Vika. Tapi yang kurasakan justru kesedihan mendalam. Karena di balik semua kesalahan dan pengkhianatannya, dia tetap ayah dari anakku. Dan tidak ada anak yang pantas melihat ayahnya hancur seperti ini. Sementara di kejauhan, awan hitam mulai mengumpul, mengisyaratkan badai yang akan datang. Badai yang mungkin akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan Mas Adi, dan entah bagaimana, akan menyiprat ke kehidupan kami juga. Malam itu, saat menidurkan Vika, dia tiba-tiba bertanya, "Mama, kenapa papa nggak pernah main lagi? Apa Vika nakal?" Aku memeluknya erat, berusaha menahan tangis. "Tidak, sayang. Papa sedang punya masalah besar. Tapi bukan karena Vika. Kalau Vika jadi anak paling baik di dunia, nanti papa bisa pulang, ya?" Pertanyaan polos itu seperti pisau di jantungku. Karena aku tahu, masalah antara Mas Adi dan Sinta jauh lebih rumit dari sekadar menjadi anak baik. Dan yang paling menyedihkan,
Aku tidak bisa menjanjikan apapun pada anakku tentang kembalinya ayahnya. Karena terkadang, karma tidak hanya menghantam pelakunya, tapi juga menyakiti orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Dan Vika, malaikat kecilku, adalah korban paling tidak bersalah dalam semua kekacauan ini. Hujan deras menghantam atap rumah kami ketika ponselku berdering larut malam itu. Layar menampilkan nomor tak dikenal, tapi getar di dadaku sudah memberitahu siapa itu sebelum aku mengangkat. Lisa, aku. Suara Mas Adi teredam oleh suara hujan dan deru mesin mobil di latar belakang. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Suaranya parau, seperti orang yang sudah menangis berjam-jam. Aku segera duduk tegak, tangan mencengkeram erat ponsel. Ada apa? Di mana kamu sekarang? Di parkiran kantor, jawabnya, suara bergetar. Aku dipecat hari ini. Diam sejenak mengambang di antara kami, hanya diisi oleh suara nafasnya yang tersengal-sengal. Aku memandang ke arah kamar Vika yang sudah gelap, memastikan percakapan ini tidak akan terbangun. Karena apa? Akhirnya kutanya. Dia mengeluarkan tawa pahit. Semuanya. Utang kartu kredit yang meledak, performa kerja yang turun, dan skandal dengan klien. Suaranya pecah. Sinta. Dia ternyata berselingkuh dengan bos daerahku. Mereka memanfaatkanku untuk mendapatkan informasi proyek. Aku menutup mata, mencerna informasi ini. Ironi yang sempurna. Mas Adi yang dulu meninggalkan kami demi karir dan perempuan lain, sekarang kehilangan segalanya karena hal yang sama. Kantor menyelidiki dan menemukan dokumen penting yang bocor melalui aku. Lanjutnya, suara semakin kecil. Aku diberi dua pilihan, mengundurkan diri atau menghadapi tuntutan hukum. Hujan di luar semakin deras, menampar-nampar jendela seperti ingin ikut menyampaikan kemarahan alam. Aku membayangkan Mas Adi sendirian di mobil, mungkin menatap kantornya yang megah untuk terakhir kali, tempat yang dulu menjadi alasan dia meninggalkan kami. Dan Sinta? Tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Suara di telepon berubah menjadi bisikan putus asa. Dia pergi, menghabiskan sisa tabungan kami dan pergi dengannya. Ada suara benturan, seperti kepalanya membentur setir. Lisa, aku bodoh. Aku menukarmu, menukar Vika, untuk apa? Untuk seorang manipulator yang menghancurkan hidupku. Aku menarik napas dalam. Seharusnya aku merasa puas. Ini adalah karma yang sempurna untuk semua yang dia lakukan. Tapi yang kurasakan justru sakit. Karena di balik semua kesalahannya, dia tetap ayah dari anakku. Kamu punya tempat tinggal? Tanyaku praktis. Hotel murah di pusat kota. Tapi, aku tidak bisa membayarnya besok. Suaranya pecah. Lisa, aku bahkan tidak punya uang untuk makan besok. Kalimat itu menyentakku. Mas Adi yang dulu bergaji puluhan juta, yang selalu memamerkan jam tangan dan mobil mewah, sekarang mengaku tidak punya uang untuk makan. Aku memandang dompet di atas meja, berisi uang hasil jerih payahku berjualan kue dan laundry. Uang yang seharusnya untuk membayar listrik bulan depan. Tunggu di situ. Aku akan transfer, kataku pelan. Tidak, protesnya. Aku tidak minta uang. Aku hanya butuh mendengar suaramu. Satu-satunya orang yang masih peduli. Suaranya yang penuh penyesalan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin marah, ingin mengingatkannya pada semua kesakitannya. Tapi yang keluar justru, Vika sering bertanya tentangmu. Dia menangis di seberang sana, tangisan kasar pria dewasa yang hancur. Aku tidak pantas disebut ayahnya. Aku, oh Tuhan. Lisa, apa yang telah kulakukan? Kami diam cukup lama, hanya saling mendengar suara nafas masing-masing. Di luar, petir menyambar, menerangi wajahku yang basah oleh air mata yang tak kusadari telah mengalir. Datanglah ke sini besok. Akhirnya kuputuskan. Makan siang dengan Vika.
Dia perlu melihat ayahnya. Tapi aku. Bukan untukmu. Untuk Vika, tegasku. Dia mulai kehilangan kepercayaan pada orang dewasa. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan luka itu. Mas Adi menghela napas berat. Baik. Terima kasih, Lisa. Untuk segalanya. Saat telepon berakhir, aku berdiri di depan jendela, memandang hujan yang tak kunjung reda. Hidup memang berputar. Orang yang dulu meninggalkan kami dalam kesulitan, sekarang datang kembali dengan keadaan lebih buruk. Dan ironinya, justru aku, korban dari semua pilihannya, yang menjadi tempatnya berpulang. Keesokan harinya, Mas Adi datang dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Bajunya yang dulu selalu necis sekarang kusut dan bau rokok. Tapi saat Vika berlari menyambutnya, untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat cahaya di matanya. "Papa!" teriak Vika, melompat ke pelukannya. Mas Adi memeluk erat, wajahnya berkerut menahan tangis. "Maafkan Papa, sayang. Maafkan Papa." Aku berbalik ke dapur, memberi mereka privasi. Di meja makan, ada nasi dan lauk sederhana yang kusiapkan, tidak semewah dulu, tapi penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli uang, ketulusan. Saat makan, Vika terus bercerita dengan semangat tentang sekolah, teman-temannya, dan semua yang terjadi selama Mas Adi absen. Aku memperhatikan bagaimana Mas Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang dilakukannya dulu. "Papa, kamu nggak pulang lagi kan?" tanya Vika tiba-tiba, membuat kami berdua terkejut. Mas Adi menatapku, mencari petunjuk. Aku mengangguk pelan. "Tidak, sayang. Papa punya rumah lain sekarang," jawabnya jujur. "Tapi Papa janji akan sering main dengan Vika. Kalau Vika mau." "Tentu mau." Vika berseru girang. Tapi aku melihat bayangan kesedihan di mata Mas Adi. Dia tahu ini hanya kunjungan sementara. Bahwa setelah hari ini, dia akan kembali ke hidup barunya yang hancur. Tanpa pekerjaan, tanpa istri, dan tanpa kepastian. Saat dia hendak pergi, Mas Adi menarikku ke samping. "Aku tidak pantas menerima kebaikanmu," bisiknya, "tapi terima kasih. Untuk Vika dan untuk masih mau melihatku sebagai manusia." Aku mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara, karena suara mungkin akan pecah. Dari jendela, aku melihatnya pergi dengan langkah gontai, sosok yang dulu perkasa, sekarang hanya bayangan dari dirinya sendiri. Dan saat memandanginya menghilang di ujung jalan, aku menyadari satu hal. Kadang karma tidak datang sebagai bencana besar, tapi sebagai penyesalan yang terus menggerogoti jiwa, penyesalan karena menyia-nyiakan sesuatu yang sebenarnya paling berharga. Dan untuk Mas Adi, penyesalan itu mungkin akan menjadi hukuman seumur hidup. Minggu-minggu berlalu setelah Mas Adi kehilangan pekerjaannya, dan aku mulai menerima telepon-telepon tengah malam yang berisi isak tangis penyesalan. Suaranya di ujung telepon selalu parau, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari, kadang terdengar samar-samar gemerincing botol minuman di latar belakang. "Lisa, aku tidak bisa begini terus," bisiknya suatu malam, suaranya hancur. "Aku ingin pulang." Aku menatap langit-langit kamar, merasakan sakit yang familiar di dada. Kata-kata yang dulu kudambakan, sekarang justru terasa seperti beban. "Rumahmu sudah bukan di sini lagi, Adi," jawabku pelan, berusaha menahan getar di suara. Dia terdiam lama. Hanya suara nafasnya yang berat yang mengisi ruang antara kami. Aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa. Tapi tolong, izinkan aku mencoba menjadi ayah untuk Vika lagi. Di kamar sebelah, Vika sedang tertidur pulas dengan boneka beruang kesayangannya, hadiah terakhir Mas Adi sebelum segalanya berantakan. Aku memejamkan mata, membayangkan betapa bahagianya anakku jika ayahnya benar-benar kembali. "Tapi, kamu mabuk sekarang?" tanyaku tiba-tiba. Dia terkesiap. "Aku hanya minum sedikit."
untuk membantuku tidur. Suara klakson mobil lewat terdengar dari telepon, memberitahuku bahwa dia tidak sedang di rumah, tapi entah di mana, duduk sendirian di pinggir jalan mungkin. Pulanglah, Adi. Bukan ke sini, tapi ke tempatmu sekarang. Vika tidak perlu melihat ayahnya seperti ini. Lisa, aku. Jika kamu serius ingin menjadi ayah untuk Vika, potongku, suara lebih tegas dari yang kukira, buktikan dengan membersihkan dirimu dulu. Berhenti minum. Cari pekerjaan. Tunjukkan bahwa kamu layak dipercaya. Dia menangis di seberang sana, tangisan kasar dan tidak terkendali. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya hancur. Aku menarik napas dalam. Kamu pernah membangun segalanya dari nol dulu. Lakukan lagi. Sendirian, suaranya kecil, rapuh. Kami juga sendirian selama ini. Jawabku, tanpa maksud menyakiti, hanya menyatakan fakta. Telepon itu berakhir dengan janji samar dari Mas Adi bahwa dia akan berusaha. Tapi aku tahu, penyesalan di tengah kegagalan dan penyesalan yang tulus adalah dua hal yang berbeda. Keesokan harinya, saat aku sedang mencuci piring, terdengar ketukan pelan di pintu. Mas Adi berdiri di teras dengan mata merah, tapi wajah lebih cerah dari biasanya. Tidak ada bau alkohol yang menyengat hari ini. Aku sudah melamar kerja di 3 tempat hari ini, katanya langsung, tanpa basa-basi. Tangannya mengacak-acak rambut yang sudah mulai memutih di pelipis. Masih belum ada jawaban, tapi ini awal yang baik, kan? Vika yang mendengar suaranya segera berlari dari kamar. Papa, teriaknya gembira. Aku mengundangnya masuk, menyuguhkan teh hangat, gestur kecil yang dulu biasa kami lakukan di pagi hari. Mas Adi duduk di meja makan, matanya menyapu setiap sudut rumah yang dulu dia tinggalkan. Kamu merenovasi dapur? Tanyanya, memperhatikan cat baru yang kukerjakan sendiri bulan lalu. Harus belajar banyak hal sejak kamu pergi, jawabku singkat. Wajahnya berkerut menahan sesal. Dia memandang Vika yang sedang asyik bercerita tentang sekolah, lalu tiba-tiba berkata, aku ingin membantumu membayar biaya les menari Vika. Aku punya sedikit uang dari penjualan jam tangan. Aku terkejut. Jam tangan kesayangannya yang dulu harganya setara gajiku setahun. Kamu tidak perlu. Aku ingin, potongnya. Tolong, Lisa. Ini satu-satunya cara aku bisa tidur di malam hari. Mata Vika berbinar-binar. Papa mau bayar les menari Vika? Nanti Vika bisa tampil di acara sekolah. Mas Adi tersenyum. Senyum asli pertama yang kulihat sejak lama. Papa janji akan datang melihatmu menari. Saat dia hendak pergi, aku berjalan mengantarnya ke pintu. Ini tidak langsung memaafkan segalanya, bisikku. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Tapi terima kasih masih memberiku kesempatan untuk mencoba. Di minggu-minggu berikutnya, Mas Adi mulai rutin mengunjungi Vika, dengan keadaan yang semakin membaik setiap kali. Bajunya tidak lagi kusut, nafasnya tidak lagi berbau alkohol, dan yang paling penting, cahaya di matanya perlahan kembali. Suatu sore, dia datang dengan wajah berseri. Aku diterima kerja, serunya, mengangkat secari kertas kontrak kerja. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana. Vika melompat kegirangan. Papa hebat. Aku tersenyum, merasakan sesuatu yang aneh di dada. Bukan cinta lama yang bangkit, tapi mungkin harapan baru. Harapan bahwa Vika akhirnya bisa memiliki ayah yang hadir dalam hidupnya. Tapi malam itu, setelah Mas Adi pergi, aku berdiri lama di depan cermin, menatap wajah sendiri yang sudah mulai berkeriput di sudut mata. Banyak yang sudah berubah. Aku bukan lagi Lisa yang dulu, Lisa yang bergantung, yang mudah percaya, yang membutuhkan perlindungan. Aku sekarang adalah Lisa yang bertahan dari badai, yang membesarkan anak seorang diri,
yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Dan apapun yang terjadi di masa depan, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi menjadi orang kedua dalam hidup Mas Adi. Jika dia ingin kembali, itu harus sebagai partner yang setara, atau tidak sama sekali. Dan untuk Vika, aku akan memastikan bahwa apapun keputusan yang kuambil, yang terbaik untuknya selalu menjadi prioritas. Karena cinta seorang ibu tidak pernah berhenti berjuang, bahkan ketika harus melawan hatinya sendiri. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di lantai rumah kami ketika Mas Adi datang dengan bingkisan besar untuk Vika. Sudah 3 bulan sejak dia mulai rutin mengunjungi kami, 3 bulan sejak dia perlahan membangun kembali kepercayaan Vika, 3 bulan sejak aku menyaksikan usahanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Untukmu, ucapnya pada Vika yang langsung merobek kertas kado dengan girang. Sebuah kotak alat lukis profesional, impian Vika yang selama ini hanya bisa dia lihat di etalase toko. "Papa, ini yang ada di iklan TV." Vika berteriak senang, langsung membuka-buka isinya dengan hati-hati. Aku tersenyum melihat antusiasmenya, tapi juga memperhatikan bagaimana Mas Adi menatapku dari balik bahu Vika. Matanya penuh pertanyaan yang tak pernah terucap. Pertanyaan yang sudah mengambang di antara kami sejak dia kembali hadir dalam hidup kami. "Vika, cuci tangan dulu ya. Nanti kita makan malam," kataku, memberikan waktu pada Mas Adi dan diriku untuk bicara. Begitu Vika menghilang ke kamar mandi, Mas Adi segera duduk di depanku. "Lisa, aku sudah dapat apartemen kecil di dekat sini," mulainya. Tangannya memutar-mutar gelas air yang kuberikan. "Aku juga sudah bicara dengan pengacaraku tentang revisi perjanjian cerai. Aku ingin memberikan lebih banyak untuk kalian." Dia menarik napas dalam. "Dan aku ingin bertanya, apakah ada kesempatan untuk..." "Aku sudah move on, Adi," potongku lembut tapi tegas sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Udara di ruangan itu seakan membeku. Matanya membesar, lalu perlahan memudar, seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama jelas. "Aku menghargai semua usahamu selama ini," lanjutku, memandang tanganku yang sekarang sudah tidak lagi mulus seperti dulu. "Kamu sudah menjadi ayah yang lebih baik untuk Vika, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi..." Aku menatap matanya langsung. "Aku bukan lagi Lisa yang dulu kamu tinggalkan. Wanita itu sudah mati di malam ketika kamu memilih Sinta. Yang tersisa sekarang adalah versi diriku yang lebih kuat, yang belajar bertahan, yang membangun hidup baru dari puing-puing." Dia mengangguk pelan, wajahnya berkerut menahan sakit. "Aku mengerti. Aku hanya berharap kita tidak bisa kembali, Adi," bisikku. "Terlalu banyak yang sudah hancur. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang baru. Sebagai teman, sebagai orang tua untuk Vika." Vika kembali dengan tangan masih basah. Wajahnya berseri. "Mama, Papa, lihat. Aku sudah bikin gambar kita." Kertas yang dia angkat menunjukkan 3 orang. Aku, Vika, dan Mas Adi, tapi kali ini dengan ukuran yang sama besar, berdiri sejajar. Mas Adi tersenyum getir. "Vika, besok Papa akan ajak kamu ke taman ya. Mama mungkin mau istirahat." Aku mengangguk setuju, tersentuh oleh pengertiannya. Ini yang terbaik, Vika mendapatkan ayahnya kembali, tapi aku tetap mempertahankan harga diriku. Saat makan malam, aku memperhatikan bagaimana Mas Adi sekarang dengan sabar mendengarkan cerita Vika. Bagaimana dia membereskan piring setelah makan, bagaimana matanya tidak lagi mencari-cari ponsel seperti dulu. Dia sudah berubah, tapi mungkin sudah terlambat untuk kami. Ketika dia hendak pulang, aku mengantarnya ke pintu. "Terima kasih," ucapku tulus, "untuk menjadi ayah yang Vika butuhkan." Dia menatapku lama, lalu perlahan mengangguk. "Aku akan selalu ada untuk kalian. Dalam cara apapun yang kamu izinkan." Malam itu, setelah Vika terlelap, aku berdiri di balkon kecil rumah kami,
menatap bintang-bintang. Aku tidak menangis, tidak juga sedih. Yang kurasakan justru kedamaian, seperti akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan yang lama mengganggu. Aku mencintai Mas Adi dulu, dengan segenap hati. Tapi cinta itu sudah terkubur bersama semua rasa sakit dan pengkhianatan. Yang tersisa sekarang adalah rasa hormat untuk perjuangannya bangkit, dan komitmen untuk memastikan Vika tumbuh dengan cinta dari kedua orang tuanya. Di meja belakangku, ada surat penerimaan beasiswa kursus pastry yang kudapat minggu lalu, awal dari mimpiku membuka kafe kecil. Di dinding, foto-foto Vika tersusun rapi, mencatat setiap tahap pertumbuhannya. Di laci, ada draft proposal bisnis yang sedang kukerjakan. Hidup ini sudah cukup baik. Aku sudah cukup baik. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa memandang masa depan tanpa rasa takut. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku dan Vika akan baik-baik saja. Kami mungkin tidak punya kisah cinta sempurna, tapi kami punya cerita ketahanan yang lebih berharga. Dan terkadang, itulah happy ending yang sebenarnya. 1 tahun kemudian, Vika berlari riang di antara meja-meja kafe, Lisa S. Sweet Corner. Seragam SD-nya yang baru sedikit kotor oleh coklat dari kue pesanan terakhir. "Papa, lihat. Aku bisa hias cupcake sendiri." Serunya bangga pada Mas Adi yang baru saja datang dengan setelan kantoran. Aku tersenyum dari balik counter, menyaksikan Mas Adi mengangkat Vika dan memuji karyanya. Dia sekarang sudah menjadi manajer di perusahaan baru, hidup sederhana di apartemen kecilnya. Kadang kami makan malam bersama, lebih sering dia mengajak Vika di akhir pekan. Hubungan kami sekarang jernih, seperti air yang sudah mengendapkan semua kotorannya. Pintu kafe berbunyi. Seorang pria dengan kacamata dan senyum hangat masuk. "Pak Andi, guru les piano Vika yang sering mampir. Reservasi jam 7, Bu Lisa," katanya sambil meletakkan partitur musik di meja favoritnya. "Sudah siapkan meja dekat piano khusus untuk Bapak," jawabku sambil menyodorkan menu spesial hari ini. Dari sudut mata, kulihat Mas Adi memperhatikan kami dengan tatapan aneh. Bukan cemburu, tapi lebih seperti penerimaan. Dia mengangguk padaku, lalu tersenyum pada Pak Andi. Vika yang melihat itu langsung berlari ke arahku. "Mama, aku suka kalau kita semua bisa akur seperti ini," bisiknya polos. Aku membelai rambutnya yang halus. "Iya, sayang. Kadang happy ending tidak harus seperti di dongeng." Dan saat kulihat Vika kembali ke ayahnya, lalu melambai pada Pak Andi yang mulai memainkan piano, aku tahu, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bersyukur dengan apa yang ada, dan berani membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru.